Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Di malam kedua, di materi kedua, bersama dengan saya Pascal Prabowo. Teman-teman boleh panggil saya Kak Pascal. Malam ini saya akan memberikan informasi ilmu yang penting banget untuk kamu ketahui, yaitu tentang pondasi dasar, tentang komponen-komponen UTBK SBMPTN. Untuk LTMPT sendiri itu membuka dua jalur. Yang pertama adalah SNMPTN. Yang kedua adalah SBMPTN. Nah, hari ini apakah kamu termasuk siswa yang eligible masuk pemeringkatan dan berkesempatan untuk daftar SNMPTN? Saya ucapkan selamat buat kamu dan maksimalkan kesempatan ini sebaik-baik mungkin sehingga kamu bisa keterima di kampus, di jurusan impian kamu, sehingga kamu bisa bahagia lebih cepat. Tapi ingat, data yang masuk ke LTMPT itu ada 600.000 pendaftar SNMPTN di seluruh Indonesia. Dan yang keterima itu selalu di angka 120 ribuan yang keterima. Berarti akan ada total hampir 480.000 orang yang akan gagal di SNMPTN. Saya doakan semoga kamu yang hari ini sedang SNMPTN bisa berhasil, bisa keterima di jalur SNMPTN. Nah, bagi kamu yang hari ini belum berkesempatan atau belum beruntung masuk siswa eligible, masuk pemeringkatan, masuk pendaftar SNMPTN, jangan khawatir atau jangan risau. Mungkin Allah sedang tegur kamu, Allah sedang pengen ingetin kamu, Allah sedang sayang banget sama kamu. Tuhan pengen lihat keseriusan dan kesungguhan kita untuk bisa keterima, untuk bisa kuliah dan membahagiakan kedua orang tua. Maka di sini adalah jalur terakhir, jalur yang harus benar-benar kamu maksimalkan. Begitupun anak-anak yang hari ini sedang berjuang di jalur SNMPTN. SBMPTN. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan untuk SBMPTN. Lebih tepatnya adalah UTBK SBMPTN. Karena kalau LTMPT biasanya sosialisasi itu adalah sosialisasi SNMPTN, UTBK, dan SBMPTN. Nah, poin pertama yang akan saya sampaikan. Nah, ini saya ingin memberikan kabar bahagianya dulu, kabar positifnya dulu, yaitu adalah tentang keistimewaan. Nah, saya belum membahas tentang perbedaannya ya, tapi saya membahas dulu tentang keistimewaan anak-anak yang berjuang di jalur SBMPTN. Yang pertama adalah tentang peluang. Kenapa Kak peluangnya? Untuk SBMPTN, peluang kamu itu jauh lebih besar. Dari sisi kuota, kalau di SNMPTN itu di angka 120 ribuan, maka pendaftar SBMPTN yang keterima itu jauh lebih banyak, yaitu di angka 200 ribuan lebih. Kenapa seperti itu Kak? Karena 20% itu adalah penerimaan SNMPTN, sementara hampir 40% itu adalah pendaftar yang keterima di jalur SBMPTN di setiap universitas di Indonesia. Jadi lebih banyak nih kesempatan untuk para pendaftar SBMPTN. Dan untuk SBMPTN sendiri murni atas dasar nilai atau kemampuan. Atas murni dasar kemampuan. Kalau SNMPTN kita banyak aspek, kita banyak faktor. Ada dari faktor sekolah, akreditasi, nilai rapot, ranking, peringkat, apalagi kejuaraan, piagam, sertifikat. Banyak banget aspek yang harus mendukung di jalur SNMPTN. Tapi kalau SBMPTN itu murni atas dasar kemampuan. Jadi anak-anak yang misal di suatu daerah belum pernah bisa keterima di kampus top 5 Indonesia,
Tapi dengan ada jalur SBMPTN ini bisa punya peluang yang sama dengan anak-anak di seluruh Indonesia, bisa keterima di kampus-kampus top 5 Indonesia. Itu pertama, berbicara soal peluang. Peluangnya akan jauh lebih besar. Lalu yang kedua, spesial untuk para pejuang SBMPTN tahun 2021 ini, kalian punya kesempatan untuk daftar kedinasan. Kok bisa kak? Kedinasan itu apa sih kak? Kedinasan itu adalah sebuah sekolah atau perguruan tinggi yang dimana ketika teman-teman masuk dan lulus dari situ, kamu bisa langsung kerja sebagai aparatur pemerintah. Kamu bisa langsung kerja, nggak perlu pusing-pusing. Bisa langsung jadi PNS, bisa langsung jadi pegawai negeri sipil ketika kamu lolos dari kedinasan. Dan di tahun 2021 ini, untuk tes kedinasan memperhatikan nilai UTBK atau nilai SBMPTN. Spesial untuk mendaftar SBMPTN. Lalu yang SNMPTN gimana kak? Kalau kata bapak dari LTMPT, beliau mengatakan ya udah legowo wae, pasrah aja, ikhlas aja, bersyukur aja. Kalau kamu sudah keterima SNMPTN, ya diambil, gak usah daftar-daftar lagi yang lain. Kasih kesempatan ini untuk teman-teman kamu yang belum keterima. Maka spesial banget untuk yang daftar UTBK SBMPTN, maka kamu bisa daftar kedinasan. Contohnya apakah? Ada STAN salah satunya yang sudah memastikan akan mempertimbangkan, akan melihat nilai UTBK. Nah, ini 2 poin tentang keistimewaan UTBK SBMPTN tahun 2021. Yang kedua adalah, nah ini saya ingin berbicara tentang informasi yang lainnya. Ini kan tadi dari informasi yang bahagia. Ini dari informasi yang sedikit menantang buat kamu, yaitu adalah tantangan SBMPTN tahun 2021. Nah, kalau tadi berbicara peluangnya lebih besar, maka SBMPTN tahun 2021 persaingan akan lebih besar. Kok bisa kak? Ya sesuai dengan peluang yang besar, maka persaingan pun akan besar. Karena SBMPTN ini itu pertama, murni pendaftar, saingan kamu ya. Yang kedua, mereka yang gagal SNMPTN, secara otomatis mereka pasti daftar SBMPTN. Lalu selanjutnya, mereka yang gap year. Nah, gap year 1 tahun atau maksimal 2 tahun di atas kamu. Jadi kakak kelas kamu yang tahun kemarin belum keterima PTN, belum keterima kuliah, atau sudah kuliah di swasta, hari ini boleh daftar di SBMPTN. Maka peluangnya, persaingannya akan jauh semakin besar. Dan kalau tadi SNMPTN itu sekitar 600 ribuan, pendaftar SBMPTN rata-rata setiap tahun di angka 800 ribu. Tapi ini justru bukan menyurutkan semangat kamu, tapi menambah motivasi dan semangat kamu untuk jauh lebih siap untuk berperang di SBMPTN. Itu yang pertama, tentang persaingan. Yang kedua adalah tentang zonasi. Nah, nih yang ribut-ribut soal zonasi. Tahun ini adalah tahun pertama lulusan jalur zonasi di setiap SMA, di setiap sekolah menengah atas di Indonesia. Kalian hari ini itu adalah produk pertama dari jalur zonasi. Zonasi sendiri itu apa sih kak? Tujuannya banyak. Tujuan dari zonasi salah satunya adalah untuk pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi nggak ada lagi nih sekolah-sekolah yang unggulan yang ngumpulin siswa-siswa yang pinter, tapi sudah mulai diratakan. Maka zonasi ini sudah diterapkan di SNMPTN. Oke, sudah diterapkan di SNMPTN. Di SBMPTN belum, tapi di SNMPTN itu sudah. Maksudnya gimana kak? Zonasi ini kan kalau SNMPTN kamu kasih 2 pilihan tuh, 1, 2. Kalau kamu memilih 2 universitas, maka salah satunya wajib untuk di daerah kamu masing-masing, di provinsi kamu masing-masing. Syukur kalau provinsinya kampusnya banyak yang bagus, kayak contoh Jawa Barat, Jogja, Jakarta, kampus bagusnya banyak. Tapi kalau di daerah-daerah yang kampusnya sedikit, terbatas, nah inilah yang menjadi salah satu tantangan, challenge untuk kamu, yaitu adalah zonasi.
kalau ketika kamu memilih dua universitas. Apakah ini akan diterapkan di SBMPTN, Kak? Kita lihat nanti, kita akan update terus apakah zonasi ini akan diterapkan di SBMPTN. Tapi kalau melihat yang terjadi, maka zonasi ini akan sangat berpengaruh banget dan akan diterapkan supaya meningkatkan peluang keterimanya. Karena rata-rata siswa dari daerah daftar di kampusnya tersebut, maka peluangnya akan jauh lebih besar ketimbang kamu daftar di luar dari daerah kamu. Nah, itu yang kedua, tentang zonasi. Yang ketiga, apa tantangannya, Kak? Yaitu adalah sekolah top 1000. Nah, ini salah satu hal baru di LTMPT, di Seleksi Perguruan Tinggi Negeri tahun 2021, yaitu adalah top 1000. Kamu boleh cek apakah sekolah kamu masuk di jajaran top 1000 sekolah di Indonesia. Ini apa sih, Kak? Top 1000 ini adalah top 1000 sekolah di Indonesia yang memiliki nilai rata-rata UTBK tertinggi. Alhamdulillah sekolah saya masuk. Ya agak sedikit bangga deh. Nah, ini nilai UTBK top 1000 tertinggi di Indonesia. Tujuannya apa, Kak? Tujuan dari top 1000 ini adalah untuk menjadi pertimbangan kampus atau rektor dalam menyeleksi dan menerima siswanya. Misal, kamu dari daerah Riau, pengen daftar di Yogyakarta, di UGM, tapi belum pernah ada nih selama kamu sekolah, dari sekolah kamu yang keterima di Universitas Gadjah Mada. Tapi kebetulan tahun kemarin sekolah kamu masuk top 1000, maka di dalam persaingannya nanti, di dalam pertimbangannya nanti akan ada nilai plus untuk sekolah kamu, untuk diri kamu daftar di Universitas Gadjah Mada. Ini adanya top 1000. Kalau nggak ada top 1000, nggak masuk top 1000, gimana, Kak? Sekolah di Indonesia ini banyak, nggak hanya 1000, bahkan lebih dari 1000. Kalau nggak masuk top 1000, maka disinilah kembali tantangan. Ada plusnya, ada minusnya, ada keuntungannya, ada kerugiannya. Ini tentang tantangan UTBK SBMPTN tahun 2021. Apakah kamu siap? Harus siap. Yang ketiga, nah ini saya akan masuk ke perbedaan UTBK dan SBMPTN. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu, sudah mengerti tentang perbedaan antara UTBK dengan SBMPTN, tapi belum paham. Nah, saya akan jelaskan ya. UTBK ini adalah ujian tertulis berbasis komputer, yaitu adalah tesnya, ngerjain soalnya, ngedapetin nilainya. Nah, di sini SBMPTN itu adalah jalurnya. Kalau SNMPTN kemarin itu ada SNMPTN, ada eligible-nya, ada pemeringkatannya, ada PDSS-nya. Nah, ini kalau SBMPTN itu ada UTBK-nya. Dan UTBK sendiri dari tahun ke tahun itu bayar. Nah, kalau kamu bilang kamu nggak suka dengan hal yang berbayar, UTBK aja ini bayar loh. Bagi yang tidak mendaftar beasiswa, bayarnya berapa, Kak? Di kisaran 200 sampai 300 ribu untuk bayaran tes UTBK. Kalau kamu daftar beasiswa, maka kamu gratis, tidak bayar. Ini UTBK-nya, itu tesnya, soalnya. SBMPTN itu jalurnya, memilih universitas dan jurusannya. Nah, ini SBMPTN. Perbedaannya di gimana, Kak? Nah, kalau tahun 2020 kamu daftar dulu UTBK, habis itu tes. Setelah tes keluar nilai, baru kamu daftar SBMPTN. Ada keuntungannya ketika kamu melakukan pola seperti ini. Daftar dulu UTBK, tes, keluar nilai, baru bisa daftar SBMPTN. Apakah? Yaitu kamu memiliki yang namanya standar. Kamu punya ancang-ancang, kamu punya kira-kira nih, oh, aku tuh pengen daftar di UI, aku pengen daftar di Undip. Di UI itu ternyata rata-rata yang keterima skornya adalah 600. Di Undip ternyata 500. Ternyata rata-rata nilaiku tuh cuma 450 skornya. Maka, aduh deh, jangan
jangan daftar di UI dan Undip. Aku bisa daftar di kampus-kampus lain, misal di Unila, di ITERA, atau di Unsri yang nilainya itu tidak terlalu tinggi. Ini contoh standarisasi nilai ketika kamu daftar di tahun 2020. Nah, di tahun 2020, ini tahun 2019. Tahun 2020 kemarin, gimana? Kamu daftar dulu, daftar SBMPTN, baru kamu tes, keluar nilai, baru langsung pengumuman. Kalau tahun 2020, tadi 2019 ya. Kalau tahun 2020, ini kamu sulit untuk mengetahui standarmu berapa. Karena kamu harus milih dulu, baru tes, baru setelah itu keluar nilai dan pengumuman. Nah, ini ada dilematis menggunakan strategi yang mana, menggunakan cara yang mana untuk bisa lolos di UTBK SBMPTN tahun 2019 dan tahun 2020. 2021 gimana, Kak? Nah, 2021 tahun 2021 itu akan sama dengan tahun 2019. Teman-teman daftar dulu UTBK, setelah itu tes, setelah itu baru daftar SBMPTN, baru pengumuman. Lah nilainya di mana, Kak? Tahun 2021, salah satu informasi yang sudah ditetapkan oleh LTMT adalah tidak akan ada pemberitahuan nilai, tidak akan ada pemberitahuan skor. Jadi, ketika kamu salah dalam meletakkan strategi, salah dalam meletakkan perencanaan, maka kamu akan gagal di SBMPTN. Itu adalah hal yang penting untuk kamu tahu. Nah, ini adalah tentang bagaimana cara kamu memanfaatkan kesempatan terakhir. Saya katakan SBMPTN ini adalah kesempatan terakhir kamu sebelum kamu berjuang di jalur mandiri. Maka apapun polanya, apapun sistemnya, kamu harus punya strategi perencanaan pola yang matang. Karena kamu salah sedikit saja, maka kamu akan gagal, kamu akan kalah di dalam peperangan SBMPTN. Kak, kan kita bisa ikut tryout, kan kita punya passing grade. Nah, ini akan saya bahas di poin keempat. Poin keempat, nah ini poin yang sangat penting untuk kamu, yaitu adalah soal dan nilai. Untuk tahun 2019, soal UTBK itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah TPS atau TKD, tes pengetahuan skolastik, dan TKA, tes kemampuan akademik tahun 2019. TPS ini terdiri dari 4 poin. Ada pengetahuan umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pengetahuan bacaan dan menulis, serta pengetahuan kuantitatif. Apa ini, Kak? Nanti saya akan jelaskan satu persatu tentang poin TPS. Nah, untuk TKA tahun 2019 itu tergantung dengan jurusan yang akan teman-teman ambil. Bukan jurusan ketika SMA atau sekolah ya, tapi yang akan diambil. Misal, kamu mengambil jurusan Saintek, di situ ada pertanian, ada teknik, ada kedokteran, ada farmasi. Maka di sini adalah ada MTK, fisika, kimia, dan biologi tahun 2019. Lalu kalau yang sosum, di sini ada MTK IPS, ada geografi, ada sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Ini tahun 2019. Tahun 2021 matematika dihapus untuk yang IPS. Nah, ini apakah sebenarnya? Jadi ini tuh di sini ada komponen bahasa Indonesia, ada komponen bahasa Inggris, ada komponen matematika, logika, kemampuan verbal, kemampuan bacaan. Aduh, pokoknya di sini kalau teman-teman tidak mengetahuinya dengan benar, jenis soalnya akan kebingungan atau kesulitan. Apalagi kalian sekarang yang sekolahnya daring, nggak pernah tatap muka, persiapannya sangat minim, maka disinilah poin yang harus teman-teman benar kejar untuk supaya bisa lebih baik dalam mengerjakan soal-soal UTBK. Nah, ini tahun 2019. Di tahun 2020, apa yang terjadi? Nah,
Di tahun 2020 karena adanya COVID, adanya corona, sehingga waktunya dipangkas, terus intensitas orangnya dibatasin, terus interaksinya dibatasin, maka hanya ada soal TPS. Ini ada soal TPS. Dan bahkan tahun 2020 kemarin ada soal matematika berbahasa Inggris. Aduh, udah matematika, bahasa Inggris lagi. Aduh, pusing dah. Ini mau ngerjainnya kayak mana? Nah, ini tahun 2020. Ada matematika berbahasa Inggris. Soalnya cuma TPS doang. Plus, ada waktu itu sempat fenomenal, yaitu adalah soal bahasa Panda. Apa itu, Kak? Nah, kita nggak pernah tahu. Nah, ini ditetapkan itu kurang dari 1 bulan sebelum pelaksanaan UTBK SBMPTN. Maka meskipun LTMPT sudah menetapkan ini loh soalnya, ini loh ketetapannya, tapi yang namanya perubahan, yang namanya sebuah hal yang kita tidak pernah tahu pasti akan bisa terjadi. Maka kita penting untuk terus update, terus ketahui apa sistem-sistem terbaru yang diselenggarakan oleh LTMPT. Nah, ini adalah tahun 2020. Tahun 2021 yang sudah disosialisasikan yaitu ada TPS dan ada TKA. Cuma di bagian Soshum, bagian IPS tidak ada lagi yang namanya matematika IPS di bagian TKA-nya. Nah, ini tahun 2021. Apakah ini sudah saklek, valid? Kita akan tunggu kabar selanjutnya seperti apa. Kita sama-sama update soal-soal terbaru dari LTMPT. Nah, ini baru jenis soalnya. Jumlahnya itu ada 180 soal dalam waktu 2,5 jam. Bisa nggak, Kak, selesai? Bisa nggak, Kak, dikerjain semua? Nggak tahu. Itu tergantung kemampuan dan kapasitas dari teman-teman semua. Tapi bukan itu yang bisa membuat teman-teman berhasil. Karena nilai yang tinggi ini yang selalu kami gaungkan di Lamu Cerdas, digaungkan di Positif Sukses. Nilai yang tinggi tidak menjamin kamu bisa lolos SBMPTN. Nilai yang sekali lagi saya katakan, nilai yang tinggi tidak menjamin kamu bisa dengan mudah lolos SBMPTN. Karena di SBMPTN ada sistem yang namanya IRT, yaitu sistem respon butir teori. Terus ada yang namanya blocking time. Apa ini, Kak? Sistem respon butir teori adalah sistem soal sulit. Jadi, soal yang sulit nilainya akan semakin tinggi dibandingkan soal yang biasa aja, nilainya akan semakin rendah. Tapi kita tidak pernah tahu di mana letak soal sulit, di mana letak soal rendah. Yang kita tahu soalnya itu sulit semua sepertinya. Nah, ini IRT. Lalu blocking time. Blocking time ini adalah pemberhentian waktu atau penetapan waktu di dalam soal-soal tertentu. Misal, kamu ngerjain soal matematika, waktunya 20 menit. Selesai nih waktunya, selesai. Pindah kamu ke soal kimia, waktu 20 menit. Tapi kamu ingat, oh tadi kayaknya matematika belum diisi semua deh. Kamu mau balik ke sini, itu tidak bisa. Yang namanya blocking time. Balik ke soal sebelumnya, itu tidak bisa. Lalu apa, Kak, kaitannya dengan nilai yang besar tidak menjamin kita lolos SBMPTN? Nah, seperti yang sudah diceritakan oleh Kak Saiful di materi yang sebelumnya, saya juga punya anak binaan, 2 orang laki-laki, di mana 2 orang ini sebut saja namanya A dan B. Mereka ini 2 orang yang kekeh banget harus keterima di administrasi negara atau administrasi bisnis. Anak Soshum sama dua-duanya anak IPS. Kak, pokoknya saya nggak mau tahu kalau nggak keterima di negara, keterima di bisnis. Kan saya udah jadi anak binaan Kakak, gimana dong, Kak? Maka ini yang saya katakan adalah penting untuk kamu ketahui rasionalisasi nilai. Si A ini dalam 5 kategori soal TPS plus TKA, di sini ada ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Dia mantep banget ngerjain soal sejarah dan soal sosiologi.
ekonomi dan geografi serta TPS ngerjain sebisanya. Total dia hanya mengerjain nilai soal sebanyak 48 soal. Sementara yang satunya si B sama soalnya, tapi dia jago di ekonomi dan matematika. Pinter dia matematika dan ekonominya. Dia total ngerjain 52 soal. Lalu apa yang terjadi? Dengan rasionalisasi nilai, saya katakan A, kamu pilihan pertama ngambil administrasi negara. Pilihan keduanya, kamu ngambil administrasi bisnis. B, kamu kebalikannya. Pilihan pertama, kamu ambil administrasi bisnis. Pilihan kedua, kamu ngambil administrasi negara. Lah kenapa kak? Ini adalah sesuai dengan rasionalisasi nilai. Nilai kamu lebih tinggi di pelajaran sejarah dan sosiologi. Nilai kamu lebih tinggi di ekonomi dan matematika. Maka inilah yang sesuai dengan nilai yang kamu miliki. Maka ketika pengumuman, si A keterima di administrasi negara dan si B keterima di administrasi bisnis. Maka penting untuk kamu tahu yang namanya rasionalisasi nilai. Misal kamu ngambil jurusan farmasi, tapi nilai yang gede itu fisika sama bahasa Inggris, nyambung nggak? Nggak nyambung. Makanya yang harus besar adalah kimia dan biologi serta matematika. Maka saya katakan nilai yang tinggi tidak menjamin kamu bisa lolos di jalur SBMPTN. Nah, di malam kedua ini, saya pun akan mengatakan mungkin ada beberapa dari kalian geram banget. Ayo kak, dari kemarin teori terus, kapan prakteknya? Bagi kamu yang pingin segera praktek, pingin segera action, maka hari ini, malam ini juga kamu langsung join program Pro SBMPTN. Bayar gak kak? Gratis nggak kak? Saya katakan ini bukan bayar, bukan gratis, tapi ini khusus spesial untuk yang serius, sungguh-sungguh, dan komitmen. Kalau ini saya bagi secara cuma-cuma, mungkin kamu terapkan ini semua dan nggak ada lagi yang spesial. Yang lolos memang benar-benar mereka yang hebat. Kamu dengan adanya program ini, yang pinter bisa semakin tinggi mencapai impiannya, yang biasa aja atau bahkan yang di bawah bisa memiliki kesempatan yang sama dan bisa tembus di SBMPTN. Itulah kegunaan adanya program Pro SBMPTN. Di sini kamu akan mendapatkan 50 lebih video yang akan membahas, yang akan memberikan kamu rumus untuk lolos SBMPTN, rumus untuk mengerjakan soal-soal UTBK. Ini e-course, bukan bimbel yang kamu tinggal tonton, kamu tinggal pelajarin, kamu tinggal pahami. Kamu tinggal ikutin aja, manut aja. Yang dikasih tahu ini, itu yang dilakuin. Yang dikasih tahu ini, itu yang kamu praktekin. Yang dikasih tahu ini, itu yang kamu terapin di strategi kamu untuk lolos SBMPTN. Lalu yang kedua, kamu akan mendapatkan modul e-book. Nah, kalau kamu sudah beli buku atau kamu sudah cek harga-harga buku SBMPTN, ini mahal banget kalau dibeli. Tapi di sini kita kasih kamu modul, kita kasih kamu kisi-kisi soal UTBK SBMPTN. Keluar gak kak? Dari tahun ke tahun banyak banget siswa binaan kita yang bilang, alhamdulillah kak, banyak banget soal yang keluar yang kita kasih sebelumnya. Yang ketiga, kalau kamu pengen tryout, kita kasih tryout 3 kali premium. Artinya ini terjadwal serentak. Kamu bisa tahu saingan-saingan kamu bisa tahu progres-progres yang kamu miliki di setiap tryoutnya, di setiap waktunya. Karena di sini juga ada plus rasionalisasi nilai. Nanti kita akan kasih rumus. Nilai segini daftarnya di sini loh. Nilai segini daftar di jurusan ini loh. Nilai segini jangan ke sini. Nilai segini pasnya di sini. Itulah gunanya rasionalisasi nilai. Terus yang keempat, kamu akan mendapatkan 15 kali pertemuan atau 30 kali sesi bersama dengan mentor-mentor terbaik yang sudah kita siapkan untuk membahas soal-soal UTBK. Ini bimbingan belajarnya, ini bimbingan soalnya. Plus nanti kita akan kasih kamu pembekalan, pembinaan untuk lolos di jalur KIP kuliah, untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Kalau kamu nggak daftar KIP, kita bantu kamu mendapatkan UKT
biaya per semester yang rendah, yang ringan, sehingga bisa meringankan beban orang tua kamu. Ini kita kasihnya mendekati UTBK SBMPTN. Jadi kamu benar-benar panas, kamu benar-benar siap, kamu benar-benar matang. Percuma kamu belajar dari sekarang, belajar dari hari ini, ngebut, ngedur tiap hari belajar berjam-jam. Tapi kalau nggak masuk di sini dan mental persiapan kamu nggak sesuai ketika kamu tes, maka semuanya akan hilang, semuanya akan percuma. Dan itu yang terjadi. Sudah belajar mati-matian, sudah belajar banyak soal, tapi ketika ujian mentalnya tidak terbangun dengan baik, ngeblank. Tidak bisa ngerjain soal dan akhirnya tidak lolos UTBK SBMPTN. Karena itulah saya katakan, nilai yang besar tidak menjamin kamu lolos UTBK, tidak menjamin kamu lolos SBMPTN. Dan yang terakhir, kamu akan mendapatkan kesempatan beasiswa dari Lampung Cerdas. 5 hal ini kamu bisa dapatkan di program Pro SBMPTN khusus untuk kamu yang serius, yang komitmen. Langsung hubungi admin grup kamu masing-masing, katakan, "Kak, saya harus lolos SBMPTN." Ketika kamu menyatakan harus lolos SBMPTN, maka kita akan bantu, kita akan arahkan, kita akan siapkan sehingga kamu benar-benar bisa mewujudkan impian kamu, keterima di kampus dan jurusan impian, serta bisa membahagiakan kedua orang tua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya tunggu kamu di member Pro SBMPTN.